Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wulan Andini pada mata kuliah pembelajaran matematika di MI. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori pembelajaran matematika di SDMI, mahasiswa mampu menganalisis model pendekatan pembelajaran matematika di SDMI, mahasiswa mampu menganalisis etnomatematika dalam pembelajaran matematika di SDMI. Pada pertemuan hari ini, ada 3 video. Untuk video pertama yaitu tentang teori pembelajaran matematika di MI SD. Apa itu teori belajar? Teori belajar menggambarkan bagaimana siswa menerima, mengolah, dan menyimpan pengetahuan selama belajar. Pada pertemuan hari ini akan dijelaskan teori belajar menurut aliran psikologi tingkah laku, yaitu ada teori Thorndike, teori Skinner, teori Ausubel, dan teori Gagne. Lalu ada teori belajar aliran psikologi kognitif, teori Piaget, teori Brunner, teori Dines, dan teori Van Hill. Menurut teori Thorndike, belajar akan lebih berhasil jika respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti oleh rasa senang atau kepuasan yang timbul karena adanya pujian atau ganjaran. Menurut teori Thorndike ini ada 3 hukum, yaitu hukum kesiapan, law of readiness, hukum latihan, law of exercise, dan hukum akibat, law of effect. Selanjutnya ada teori Skinner. Menurut teori Skinner, ganjaran atau penguatan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar seseorang. Teori belajar selanjutnya yaitu teori Ausubel. Ausubel membedakan antara belajar menghafal dan belajar bermakna. Belajar menghafal ialah belajar melalui menghafalkan apa saja yang diperoleh, sementara belajar bermakna ialah belajar untuk memahami apa yang sudah diperolehnya, kemudian dikaitkan dan dikembangkan dalam keadaan lain sehingga siswa lebih mengerti. Selanjutnya ada teori Piaget. Teori Piaget dikenal juga sebagai teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasi. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Dan yang keempat, tahap operasi formal. Untuk usia siswa madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif tahap operasi konkret. Teori belajar selanjutnya yaitu teori Brunner. Dalam mempelajari matematika, seorang anak perlu secara langsung menggunakan bahan-bahan manipulatif berupa benda konkret yang dirancang khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam berusaha memahami suatu konsep matematika. Menurut teori Brunner ini, siswa belajar dalam 3 tahapan. Tahap pertama, tahap inaktif, yaitu belajar dengan benda nyata atau objek nyata. Yang kedua, tahap ikonik, siswa belajar dengan gambarannya. Dan yang ketiga, tahap simbolik, siswa belajar dengan simbol matematikanya. Selanjutnya ada teori Dines. Menurut teori ini, dengan menggunakan berbagai sajian representasi tentang konsep matematika, anak-anak dapat memahami secara penuh konsep tersebut. Pengaplikasian teori Dines dalam pembelajaran, misalnya guru menyajikan beberapa gambar persegi panjang dengan ukuran sisi berlainan. Hal ini agar siswa lebih memahami tentang konsep persegi panjang. Dan yang terakhir ada teori Van Hill. Menurut teori ini, tahapan perkembangan siswa dalam mempelajari geometri ada tahap 0, visualisasi atau pengenalan, tahap 1, analisis, tahap 2, pengurutan, tahap 3, deduksi, dan tahap 4, rigor atau keakuratan. Baik, teman-teman mahasiswa, sekian penjelasan materi teori pembelajaran matematika di MI. Semoga bisa dipahami ya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.